jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk saat teduh sebentar di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini ya Bapa, bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuduskan kami pada pagi hari ini. Layakan kehidupan kami Tuhan untuk masuk dalam pujian penyembahan kepada Engkau pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah kami yang kudus, Engkau layak terima sembah, hormat, kemuliaan dan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian, kami menaikkan sembah, kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Pagi ini memujiakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Kami bawa kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Kau kekuatan dalam hidup kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu sembah. Haleluya, 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 haleluya bagi-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu yang kudus. Glory bagi nama-Mu yang kudus. Glory. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Hingga kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, kami diizinkan masuk Tuhan untuk menemui tata hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hati kami limpah dengan syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah sudah bangkit. Sudah bangkit, dan kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Kami bangga punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan ibadah online pada pagi hari ini. Dari awal hingga berakhirnya campur tangan Roh Kudus mengambil alih, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan satu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamanya Tuhan kita tetap baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
percaya pada kekuatan kuasa-Mu, bahwa Engkau Allah yang senantiasa ada di setiap musim-musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, melangkah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Glory bagi Engkau di tempat yang maha tinggi.
Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ini mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, dan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu membebaskan, melepaskan, dan memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kehidupan kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami siap dengar firman Tuhan, dan sama-sama kita katakan amin. Pemain musik dan pelayan bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Baik, puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini saya bersyukur kita masih ada dalam keadaan yang baik, kita ada dalam keadaan yang sehat, amin. Dan saya percaya pada hari ini kita semuanya sukacita. Sama-sama bilang saya sukacita hari ini, ya kan? Kenapa saya bilang kita sukacita? Karena Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini dalam ibadah kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus yang langsung dilayani oleh Bapak Gembala dari Rumah Sakit Pertamina di Tarakan. Oleh sebab itu pada saat ini persiapkan hati Bapak Ibu untuk merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Dan pada hari ini kita baca Alkitab kita masing-masing dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Sekali lagi saya katakan, kita baca dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11, dan multimedia bisa bantu dan kita baca sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah siapa? Adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya bahwa Paskah mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sama-sama bilang dengan saya, Yesus bangkit dari kematian. Sama-sama bilang dengan saya, Yesus bangkit dari kematian. Nah, jika Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Demikian juga jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati atau dia bangkit dari kematian, saya mau bilang seperti ini, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya. Nah, oleh sebab itu dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Saya mau katakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perjanjian Lama tidak akan bisa sempurna tanpa Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru juga tidak akan sempurna tanpa Perjanjian Lama. Oleh sebab itu keduanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, bagi saya bahwa Paskah berarti Tuhan hadir. Sama-sama bilang dengan saya, Paskah Tuhan hadir. Nah, artinya Tuhan hadir agar umatnya bisa menerima kehidupan yang kekal, agar umatnya bisa menerima keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa melalui kebangkitan Yesus kita menerima keselamatan yang kekal. Amin. Sama-sama bilang dengan saya menerima keselamatan yang kekal. Jadi Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk membebaskan saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk memulihkan saya dan saudara. Amin. Tuhan hadir memulihkan kehidupan kita. Dia memulihkan keluargamu, dia memulihkan pekerjaanmu, dia memulihkan semua yang berantakan, semua yang hancur dalam kehidupanmu. Dia hadir untuk membawa kedamaian, dia hadir untuk membawa kesembuhan, dia hadir untuk membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bisa ada sampai saat ini, saya mau bilang, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga dalam tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Sama-sama bilangkan saya, Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan.
Nah, tubuh yang penuh dengan kemuliaan itu, dia juga naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Karena Alkitab berkata, janganlah gelisah hatimu sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, artinya apa? Bahwa Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Dan kelak saya mau sampaikan begini, Yesus dengan tubuh kemuliaan, dia akan datang kedua kali untuk menjemput orang yang saleh, orang yang taat, dan orang yang setia kepadanya. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, kelak akan ada pemisahan antara orang saleh dengan orang yang tidak taat, antara orang yang setia dengan yang tidak setia. Kita bisa menabur apa saja, tapi kita tidak bisa menuai apa yang kita inginkan. Karena Alkitab berkata, apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Kalau menabur kejahatan, maka kita akan menuai siksaan kekal. Tapi kalau kita menabur kebenaran, kita tabur buah-buah roh, maka kita akan menerima upahnya, yaitu apa? Keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Dan oleh sebab itu, Yesus telah bangkit dari kematian. Kita pun, Bapak Ibu, satu kelak kita juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati ketika Dia datang menjemput kita. Amin. Kita bisa melihat situasi sekarang ini Bapak Ibu, di mana-mana mengalami kekacauan, di mana-mana mengalami semua hal-hal yang tidak baik, di mana-mana mengalami kematian. Atau jangan-jangan ini Paskah yang terakhir di tahun 2020. Tapi kita tidak tahu kapan akan berakhirnya dunia ini. Yang hanya bisa kita kerjakan, yang hanya bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, kita harus taat, kita harus setia, dan kita harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus, Dia lahir ke dunia, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saya mau sampaikan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia dengan perjalanan yang jauh dan sangat mahal. Kenapa saya katakan dengan perjalanan yang jauh dan sangat mahal? Karena Dia harus meninggalkan surganya dan turun ke bumi. Dan mahalnya apa? Dia harus mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu pada saat ini saya mau bilang bahwa Paskah bukanlah sekedar kita lomba-lomba tarik tambang main kelereng. Dan Paskah juga bukanlah sekedar menggambar telur dan menggambar yang lainnya, tetapi Paskah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pada saat ini Bapak Ibu, dan saya mau sampaikan begini, kematian dan kebangkitan Yesus begitu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena keselamatan manusia terjadi karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya mau ajak kita semua, sama-sama kita bilang dan kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat ini. Sama-sama kita bilang, Yesus Kristus adalah Tuhanku. Sama-sama satu kali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhanku. Dan bilang sama suamimu, Pak, ayo kita bilang, Yesus Kristus adalah Tuhanku. Lalu buat suami-suami, kau bisa bilang juga sama istrimu dan anak-anakmu. Bilang, Ma, buat anak-anakku, sama-sama kita bilang, Yesus Kristus adalah Tuhanku. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kita harus mengaku dengan lidah kita, dengan hati kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa Dia Tuhan? Karena Dia sudah menolong, Dia menyelamatkan, Dia membebaskan kita dari kutuk, dan Dia memulihkan keadaan kita, Dia memulihkan keluarga kita, dan Dia menolong kehidupan kita, Dia menyembuhkan sakit kita. Dan kalau ada yang bertanya kepada saya, apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita? Yang pertama, bahwa Yesus membuktikan Dia berkuasa atas maut. Amin.
Makna kebangkitan bagi kita membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, kita baca sama-sama. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus Tuhan berkuasa atas maut. Karena Dia Tuhan, makanya Dia berkuasa. Karena Dia Tuhan, Dia sanggup sembuhkan sakitmu. Karena Dia Tuhan, Dia sanggup pulihkan keluargamu. Karena Dia Tuhan, Dia sanggup pulihkan keadaanmu. Karena Dia Tuhan, Dia sanggup pulihkan ekonomimu. Karena Dia Tuhan, Dia sanggup berikan keselamatan bagi kehidupanmu. Amin. Kalau Dia bukan Tuhan, apa yang bisa Dia lakukan? Tapi karena Dia Tuhan, Dia berikan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, apa makna dari kebangkitan Yesus Kristus? Yang kedua, nubuat Alkitab ternyata benar, Bapak Ibu. Saya mau bilang bahwa apa yang Alkitab katakan semuanya terjadi. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Kita baca sama-sama supaya ini kita mengerti bahwa apa yang Alkitab katakan semuanya terjadi, dan apa yang dinubuatkan oleh para nabi semuanya terjadi, bahwa Alkitab tidak pernah salah. Kita baca sama-sama. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Pada ayat di atas kita telah baca bahwa Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan dia ke dunia orang mati. Namun perkataan Rasul Petrus kalau kita hubungkan, maka itu sebenarnya bukanlah ditujukan kepada Daud sekalipun Daud yang menulisnya, tetapi itu ditujukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita baca dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua ayat 29 sampai yang ke-32. Mari kita baca. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Jadi sudah jelas bahwa Daud sudah berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Kita baca lanjut lagi. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan membuktikan bahwa Alkitab tidak pernah salah. Sama-sama kita bilang Alkitab tidak pernah salah. Sekali lagi, sama-sama bilang Alkitab tidak pernah salah.
bahwa apa yang Alkitab katakan tidak pernah salah, dan apa yang dinubuatkan oleh para nabi semuanya terjadi. Amin. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan segala sesuatunya yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pasti terjadi. Sekali lagi saya mau katakan, apa yang Tuhan janjikan pada kita, apa yang Dia katakan kepada kita, kalau Dia berjanji, Dia pasti menepati. Amin. Kita bisa melihat janji Allah kepada Abraham. Allah berjanji akan memberikan keturunan kepadanya, sehingga Abraham pun pernah berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kami keturunan, maka kami akan mati dengan tidak memiliki keturunan. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan tetap akan memberikan dia keturunan. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, Dia pasti akan menepatinya. Dan apa yang Alkitab katakan, semuanya itu terjadi. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, Alkitab tidak pernah salah. Dan yang ketiga, apa makna dari kebangkitan? Orang percaya pasti dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Maka kebangkitan orang percaya juga pasti menjadi nyata. Kebangkitan orang percaya adalah hal yang sangat membahagiakan sekali. Amin. Sekarang ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kita harus serius dalam mengikuti Tuhan. Kita harus serius dalam melayani Tuhan. Kita harus serius dalam menyembah Tuhan. Kita harus serius dalam memuji Tuhan. Karena Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kelak akan ada pemisahan antara orang setia dengan orang yang tidak setia. Karena penghukuman sampai selama-lamanya itu nyata Bapak Ibu. Oleh sebab itu, dalam kebaktian Paskah pada saat ini, saya mau bilang kita harus serius dalam mengikuti Tuhan. Ayo kita bangun dari tidur, ayo kita bangkit, ayo kita semangat dalam beribadah, ayo kita semangat dalam melayani Tuhan. Ayo, ini bukan waktunya santai, tetapi ini waktunya kita serius bersama dengan Tuhan. Amin. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa kita harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi, sama-sama kita bilang, Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada, dan engkau berkata, dengan lembut engkau berkata, Tuhan, Engkau adalah penolongku, Engkau adalah juru selamatku, Engkaulah yang memulihkan keadaan keluargaku, Engkaulah yang memulihkan keadaan kami. Engkau telah merubah ratapan kami menjadi sebuah sukacita. Melalui kebangkitan Yesus, kita yang meratap diubahnya menjadi bersukacita. Amin. Dan pada saat ini kau boleh tutup Alkitabmu dan kau berdoa, dan kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini. Siapkan hatimu Bapak Ibu, dan pada saat ini engkau boleh siapkan anggur, roti untuk kita mengalami perjamuan pada saat ini. Ya kan, siapkan bahwa dalam kehidupan kita bahwa masih ada Tuhan yang sanggup tolong. Dan saya percaya bahwa melalui dari perjamuan kudus ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita siapkan hati kita untuk melaksanakan perjamuan kudus dan berdoa, sembah Tuhan dengan hatimu, dengan jiwamu, karena Alkitab berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan suami istri boleh bergandengan tangan, ya kan, karena saya percaya bahwa dalam perjamuan kudus ini bahwa Tuhan bekerja, Tuhan melawat, dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk memulihkan keadaan kita. Dan pada saat ini kita akan langsung terhubung dengan Bapak Gembala di Rumah Sakit Pertamina di Tarakan. Dan oleh sebab itu, kami persilahkan kepada Bapak Gembala untuk melayani perjamuan kudus pada siang hari ini.
Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini kita telah merayakan Paskah. Sekalipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain di dalam gereja, namun dimanapun kita berada, dalam rumah kita masing-masing, jika kita menghayati kematian Tuhan Yesus, kita akan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita merenungkan kembali betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara, yang telah membawa saudara masuk dalam keselamatan yang besar lewat pengorbanannya. Dan inilah yang akan kita rayakan pada saat ini. Kita tahu bahwa kematiannya adalah untuk membawa kita masuk dalam kerajaannya. Dan setiap orang yang mau menerimanya dan mau bertobat untuk kembali kepada jalan yang kebenaran, dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah Tuhan yang akan membawa kita masuk di dalam surga. Jadi pada saat ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita renungkan pengorbanan ini, jangan pernah sia-siakan, sebab inilah kebaikan dan wujud daripada kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan manusia. Namun kita tahu bahwa siapapun yang mau menerima Dia tidak akan pernah menolaknya, namun Dia akan tetap membuka tangannya untuk siapapun yang mau datang kepadanya dan mau mengaku dan percaya bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan. Pada hari ini saya akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung dari antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Kita angkat satu pujian, salibnya, salibnya.
Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini, dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan kami sudah menerima perjamuan kudus dengan iman kami, dan kami percaya Tuhan sakit kami disembuhkan, kelemahan kami Tuhan yang memberikan kekuatan, dan kegelisahan dalam kehidupan kami Tuhan memberikan kelegaan. Dan pada saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka Tuhan menyinari wajahnya terhadap engkau dan memberikan engkau kasih karunia, dan apa saja yang engkau minta engkau akan menerimanya, dan apa saja yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Tuhanlah yang menjadi penolongmu, Tuhanlah yang menjadi keselamatan dalam kehidupan, dan Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, dan Tuhanlah yang menolong kehidupanmu, dan Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Paskah, dan menikmati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.